Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'da. Alhamdulillah dina wong ieu kalayan widi Allah urang tiasa ngalajeng hanca sakumaha nu parantos direncanakeun dina waktos-waktos anu kalangkung. Insyaallah wengi ayeuna urang ngabahas hadis-hadis nanging dina kerangka mempelajari ilmu bahasa. Kitu panginten. Kangge bahasan tafsir ahkamna insyaallah dina ba'da subuh. Jadi mungkin tepan subuhna sakantenan makal kitab panginten. Sepada seteuah we. Kitab ieu secara sederhana pangintennya ditujukeun kangge para pembelajar sehingga ya kitab dinamian Zadut Talibin min kalami Rasul Rabbil Alamin. Zad itu artinya bekal ya. Zadut Talibin itu artinya bekal untuk para pencari ilmu. Nah, ini ditulis oleh Maulana Ashik Ilahi Al-Burni. Urang dor heula ka mantena pamugi ilmu anu diserat ku mantena ngalangkungan ieu kitab manfaat kangge urang sadaya. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa zurriyyatihil kiram wal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin wal ulama'il 'amilin wal musannifin wa jamil malaikatil muqarrabin. ثم خصوصا المصنف هذا الكتاب نفعنا بعلومه في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sekilas orang awasala muqaddimah nanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syarrafna ala sayyidil umam birisalati man ikhtassahu min bainil anam bijawami'il kalim wa jawahiril hikam sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam ma nataqal lisanu bi madhihi wa nuskhil qalam. Amma ba'd, fahaza kitabun wajiz muntakhabun min kalam asy-Syafi'il aziz iktabastuhu minal kitabil lamis sabih al-ma'ruf bi mishkatil misbah wa samaituhu Zadat Talibin min kalami Rasul Rabbil Alamin. Ieu teh cenah kitab yang sifatna ringkasan. Dia diambil dari kitab yang terkenal dengan Al-Lamis Sabih, di mana Al-Lamis Sabih ini terkenal dengan nama Mishkatul Misbah. Nah, dinamian ya kitab teh Zadut Talibin min kalami Rasul Rabbil Alamin. Al-fazhu qasirah. Nah, lafaz-lafaznya ringkas. Wa ma'anihi katsirah, tapi makna-maknanya banyak. Lafaznya ringkas, maknanya banyak. Gitu. Apa ini? Tanadzara yatanadzaru bihi man
qara'ahu wa hafizahu. Nah, ini memudahkan, membantu bagi orang yang membaca dan menghafalnya. Gitu. Wa yubtahaju bihi min darsihi wa sam'ihi wa rattabtuhu ala babain. Oh, ini disusun nanti meliputi 2 bab. Hatta ya'umma nab'uhuma fid darain. Sehingga sumarambah kemanfaatanana di dunia di akhirat. Wallahu as'alu ayyaj'alu khalisan liwajhil karim wa sababan lidukhuli darin na'im. Fa innahu wasi'ul maghfirah wa innahu zul fadlil azim. Terakhir Maulana Asyik penulis kitab nyuhunkeun ke Allah supados Allah memberikan khalisan keikhlasan kemurnian ka penulis kitab teh menulis kitab ini liwajhil karim karena ingin meraih keridhaan Allah yang Maha Mulia, dan beliau menginginkan ini menjadi satu sebab untuk masuk ke surga yang penuh dengan kenikmatan. Lidukhuli darin na'im. Fa innahu wasi'ul maghfirah. Karena sayaktosna Gusti Allah teh anu malega maghfirahna. Wa innahu zul fadlil azim sareng ngagaduhan kurnia anu agung. Itu sekilas kanggo pembukaan. Supados diketahui bahwa kitab ditulis dengan redaksi yang singkat. Redaksi yang singkat itu berarti upami hadisna panjang, ini dipotong, diambil yang kata kuncinya, gitu Pak. Kata kuncinya. Di maksad warattabtuhu ala babain itu, warattabtuhu jeung nyusun kaula ala babain kana 2 bab penjelasanana 2 bab nu dimaksad di dieu teh. 1 bab nanti akan membahas hadis-hadis yang di dalamnya terdapat al-jumlah al-ismiyah. Bab berikutnya akan membahas al-jumlah al-fi'liyah. Jadi jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Jadi hadis-hadis anu lebet kana jumlah ismiyah. Gitu kan, naon bae. Ismiyah itu apa? Jumlah ismiyah itu apa? Jumlah fi'liyah itu apa? Terbentukna tinu naon bae. Mungkin dibahas dina bab anu kahiji. Jumlah fi'liyah sami. Jumlah fi'liyah itu seperti apa? Dibentuk oleh apa saja? Seperti apa? Nah, nanti dibahas dina bab-bab anu kurang bade dipedar. Urang lajeng kana bab awal langsung. Al-babul awwalu. Zadut talibin. Pengarangna Asyiqun Ilahi Al-Burni. Asyiqun Ilahi Al-Burni. Mungkin di dina kaperna ieu teh aya ya. Kaperna ku abdi tadi print out. Asyiqun Ilahi Al-Burni. Coba ke dipilari online aya teh jalan. Atanapi mungkin soft filenya di share di grup. Ada soft file PDF. Kurang dibujeng enggalna lebet karena materi. Al-babul awwalu. Nah, ini bab yang pertama.
Bab pertama ini akan bicara apa? Ini fi jawami'il kalimi wa manabi'il hikami wal mawa'izin hasanah. Jadi bab pertama ini akan bicara tentang jawami'il kalim. Jam'un, jami'un, jawami'. Jadi jawami' itu kumpulan jam'un. Jam'un itu kumpulan orang, jawami' itu kumpulan-kumpulan orang. Upami ayat tim sepak bola, kan tim itu sendiri sudah kumpulan orang. Ya kan? 11 tim, bukan 11 orang. Di satu tim sekian orang. Nah, jawami itu kayak gitu. Tetapi kalau dalam istilah ilmu hadis, jawami'ul kalim itu artinya redaksi yang dimiliki Rasulullah dengan redaksi yang singkat tetapi maknanya yang dalam. Itu yang disebut jawami'ul kalim. Jadi pamir Rasulullah ngadukin hadis itu singkat tetapi maknanya itu padat. Nah, itu disebutnya jawami'ul kalim. Singkat, padat. Kalau tadi bahasanya apa? Tadi istilahnya alfazu qasirah wa ma'anihi katsirah. Alfazuhu qasirah di halaman 3. Alfazu qasirah wa ma'anihi katsirah. Lafaz-lafaznya pendek, ringkas dan makna-maknanya itu banyak. Itu jawami'ul kalim. Itu Rasulullah punya kemampuan itu. Nah, dari itu saja lahirlah ilmu-ilmu yang kita sebut dengan ilmu balaghah. Ilmu balaghah. Gitu. Di dalamnya ada bayan, ilmu badi, ada ma'ani. Itu kemampuan Rasulullah luar biasa. Kemudian dibahas juga tentang wa manabi'il hikam. Manba' atas kuping pesantren manba'ul ulum. Non atasna. Sumber-sumber ilmu. Manabi' berarti pirang-pirang sumber. Al-hikam itu jama dari hikmah. Hikmah itu apa? Akar katanya kan sambil sarang hukum ya, al-hukam. Hikmah, hukum. Hikmah itu ada yang menganalogikan ulama sama dengan kadali. Kadali dina kuda. Fungsina kadali untuk naon? Ya untuk mengendalikan. Kuda belok kanan, belok kiri, lompat, serang saja bina itu tergantung dari kadali itu. Karena sehingga kadali bahasa Arabnya itu hikam atau hukam. Nah, kalau diambil dari sisi itu berarti hikmah itu artinya adalah pengendalian. Ketika orang punya hikmah berarti orang yang mampu mengendalikan diri. Atau kalau dibalik orang yang mampu mengendalikan diri maka dia akan dapatkan hikmah. Itu mirip dengan kata hukum. Hukum itu bahasa Arabnya makna itu al-man'u. Man'u itu artinya mencegah. Adanya hukum itu untuk mencegah. Gitu. Kalau bahasa lain dalam sosiologi kalau nggak salah, hukum itu the tool of social engineering. Alat untuk merekayasa sosial. Hukum teh. Kudu kitu ulah kieu. Hukum melakukan itu. Jadi direkayasa penting hukum itu ditegakkan karena kalau tidak ada orang akan liar. Maka suka disebut bahwa hukum itu adalah tool, alat social engineering untuk merekayasa sosial. Gitu. Tetapi ada orang yang ngomong hukum itu ada untuk dilanggar sedikit. Jadi istilah pelanggaran teh karena ada hukum. Gitu. Nah itu. Jadi hikam
Sumber-sumber dari hikmah itu. Wal mawa'izil hasanah. Mawa'iz. Mau'izatun mawa'iz. Mau'izah satu nasihat, satu nasihah. Mawa'iz pirang-pirang nasihat. Al hasanah yang baik. Jantan bab awal ieu akan menyampaikan redaksi-redaksi yang alfazu qasirah wa ma'ani katsirah, gitu kan. Kemudian dia menjadi sumber-sumber hikmah dan dia menjadi nasihat-nasihat yang baik, gitu. Untuk nomor satunya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'mal dilangkung. Margi ieu mah insyaallah tos minang teuing panginten menakan hadis. Gitu. Urang lajeng ka handap. Al jumlatul ismiyatu. Nah, ini yang akan kita bahas. Al jumlatul ismiyah. Jumlah itu apa artinya? Kalau di ilmu nahwu itu ada jumlah, ada syibhul jumlah. Kemudian jumlah itu tergantung babnya. Sedang ngebahas apa? Gitu. Sedang ngebahas apa? Nah, dalam konteks bahasan orang, nu dimaksud jumlah ismiyah itu berarti kalimat yang diawali oleh isim, gitu. Kalimat dalam arti bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Arab. Karena kalau kalimat bahasa Arab padanannya kata dalam bahasa Indonesia, gitu Bang Intan. Jadi jumlah itu redaksi yang sempurna. Suka disebut kalam. Gitu. Al-kalamu wal labzul murakkabu al-mufidu bil wad'i. Gitu. Nah itu. Jadi al-jumlah al-ismiyah itu jumlah-jumlah yang di dalamnya terdiri dari mubtada khabar. Nah, tinggal nanti ada pembahasan-pembahasan dalam arti apa saja yang bisa jadi mubtada, ya kan? Nanti ada yang disebut dengan khabar muqaddam, mubtada muakhar. Kemudian ada khabar jumlah. Nah, itu nanti ada di hadis ini, di hadis-hadis ini yang akan kita bahas. Jadi berbagai macam redaksi yang di dalamnya al-jumlah al-ismiyah itu akan disampaikan di sini. Mungkin pelan-pelan sambil masuk nih hadis pertama. Awasana kieu, urang erab ku urang. Pelan-pelan sekedik-sekedik. Terus aturan nahwunya seperti apa? Sorobnya seperti apa? Akar katanya seperti apa? Sana saja. Hadis yang pertama terkait al-jumlah al-ismiyah ini adalah ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah. Ad-dinu ari agama, an-nasihatu eta nasihah. Nah, ini ada menarik nih. Kalau dia mubtada khabar itu biasanya nganggo nakirah. Tapi an-nasihah itu ma'rifah. Karena dia pakai alif lam. Kalau dia dibuat sifat, cocok deh. Ya kan? Agama anu jadi nasihat. Enggak pas. Karena sifat itu biasanya dibuat dari isim fa'il, isim maf'ul, gitu kan? Atau sifat musyabahah, bismil fa'il atau bismil maf'ul. Ini tapi enggak alif lam. Yang biasa muncul itu biasanya ad-dinu nasihah, gitu kan? Ad-dinu ari agama, nasihatun eta nasihat. Tapi di sini pakai alif lam. Oh, berarti ada ragam mubtada khabar seperti itu gambaran. Nah, gitu. Pelan-pelan. Mungkin kurang bahas langkung jero. Ad-dinu ari agama, an-nasihatu eta nasihah. Coba orang pahami dulu.
ad-dinun nasihah. An-nasihatu kalimatun yu'abbaru biha an iradati jamil khairi lil mansuhilah. Ada di bawah. 1 2 3 baris katilu ti handap. Ad-dinun nasihatu. An-nasihatu ari nasihah teh nasihat. Kalimatun dia satu kalimah. Yu'abbaru biha yang dibahasakan atau digambarkan, boleh diambil sebagai suatu pegangan, an iradati jamil khair. An iradah, tentang iradah, kemauan, jamil khair, terkait dengan segala sesuatu yang sifatnya baik. Lil mansuhi lah, untuk orang yang diberi nasihatnya. Jadi nasihat itu berarti setiap materi di dalamnya anu sae pikeun anu dinasihatanana gitu. Kalau memberi nasihat itu hak atau wajib? Hakul islah, hakul muslim alal muslim. Ayat sabriji? Khamsah. Ayat 5. Nah, sapali redaksi ditamihan genep. Nuka genep non? Memberikan nasihat. Tetapi ada kaidna masih nasihat upami disuhungkeun. Jadi nasihat itu tetiasa didugikeun. Kajabi disuhungkeun. Ya kecuali nasihat kolot ka budak itu mah tanggung jawab, bukan terkait dengan hak dan kewajiban secara umum. Gitu, nganasehatan budak. Barangkali mencog tina aturan patulang tonggong jeung aturan agama cicing we urang teh da teu minta nasihat udah budakna. Enggak boleh itu. Enggak di situ. Tetapi peminta tanggi enggak boleh kita masuk ke daerah privasi mereka kecuali diminta. Ayat pacogregan rumah tangga blus urang teh. Kuruna kieu ye. Kotrok ka imah. Siapa kamu, enggak boleh. Kenapa? Karena itu wilayah privat. Kajabi diminta. Gitu. Walaysa yumkin ayu ambaru an hadzal ma'na bi kalimati ghairiha. Jadi itu mungkin cenah menggambarkan makna nasihat itu ku kalimat salian itu, atau tidak ada kata lain yang tepat untuk menyampaikan satu istilah yang di dalamnya adalah hal-hal yang positif yang disampaikan bagi yang lain dan manfaat, kecuali kata nasihat gitu maksudnya. Wa aslun nushi lughatan al-khulus. Akar dari pokok dari nusah ini atau asal dari kata an-nushu ini secara bahasa adalah al-khulus. Khulus itu secara istilah kita murni. Khalis yang murni. Ikhlas itu murni. Kalau murni itu tidak tercampur. Tidak tercampur berarti dia original. Karena Allah, tidak tercampur apapun. Itu ikhlas. Wa minhu, sana tetap disapalina istilah al-khulus at-taubatun nusuh. Taubat yang khulus. Ada istilah taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu taubat yang murni, tidak ada implik-implikan, tidak ada syarat apapun. Itu taubat yang murni karena Allah. Ay al-khalisah allati la yu'adu ba'daha danab. Jadi sebat taubatan nasuha itu al-khalisah, taubat yang murni, allati la yu'adu, yang tidak kembali lagi ba'daha setelahnya adzanab, melakukan dosa. Itu yang disebut dengan taubatan nasuha. Kalau balik lagi berarti tidak murni kan? Tidak murni.
Wan nasihatu tajri fi kulli qalin aw fi'lin fihi shalah. Jadi yang disebut dengan nasihat itu bisa merupakan perkataan atau perbuatan yang di dalamnya ada shalah. Shalah itu kebaikan atau keberesan gitu. Cing islah, bikin islah, artinya beberes. Itu ad-dinun nasihah. Nah, ad-dinu alif lam di sini sebagai ta'rif. Dia jadi mubtada. Setiap isim ma'rifat di awal kalimat itu mubtada. Mubtadaun Zaidun wa 'azirun khabar in qulta Zaidun 'azirun mani'tazar. Jadi isim ma'rifat di awal kalimat itulah mubtada. Jadi mubtada itu isim rofa, isim ma'rifat di awal kalimat itu mubtada. Kalau sudah disebut mubtada, konsekuensinya dia harus rofa. Kan kalau belajar bahasa Arab ketika masuk ke bab i'rab gitu. Atanapi babu ma'rifati alamatil i'rab. Jadi ada ismul marfu'at, ada ismul mansubat atau al-asma al-marfu'at, al-asma al-mansubat, ada al-asma al-mahfuzat. Isim-isim yang diropakan, isim-isim yang dinasabkan, ada isim-isim yang khabarkan. Ya. Nah, upami bicara isim anu diropakan, pasti akan bicara fa'il, naibul fa'il, mubtada, khabar, isim kana, khabar inna, tawabi' 7. Kantum tawabi'nya dipecah. Ayat taukid, ayat ataf, ayat badal, ada na'at. Berarti 10 tahap pemidi wincik mah. Itu disebut dengan al-asma al-marfu'at. Isim-isim yang dirafakan. Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khabar, isim kana, khabar inna, tawabi'. Nah gitu. Jadi ini tuh marfu' diropakan, pasti mau lompat karena maf'ul bih mau. Mustatsna nggak bisa. Tamyiz nggak akan. Hal nggak bisa. Kenapa? Pasti ada dalam wilayah isim-isim marfu'at saja. Nah, tinggal izin-izina kurang kenali mubtada jika kumaha, khabar seperti apa. Nah, kita bisa memutuskan untuk kita khabar teh, untuk kita fa'il teh, itu naibul fa'il teh. Jadi uyandi ketika bicara isim ma'rifat di awal kalimat dia mubtada. Sudah pasti dibacanya tidak akan ada alternatif lain, enggak ada ad-dini an-nasihah, enggak ada. Ad-dina enggak bisa. Harus ad-dinu. Kenapa? Karena mubtada itu bagian dari isim yang dirofa'kan. Jadi dia harus ad-dinu. Gitu. An-nasihah, nasihah itu khabar tentu. Kalau khabar dia pun harus rofa gitu. Rofa. Ini disebutnya khabarnya khabar mufrad atau khabar ghair jumlah. Mungkin ada khabar jumlah, ada khabar mufrad atau ghair jumlah. Nah, kita pernah kurang. Ini masih sederhana nih. Tidak ada khabar. Tidak ada khabar. Gitu. Mungkin pelan-pelan didugikan uraian yang rada detail tentang mubtada khabarnya. Gitu. Paling tidak orang tos kena ya isim ya. Cari ciri isim naon ada alif lam. Gitu kan? Alif lam itu salah sawias tawis isim gitu. Nah, pemidi Arab secara sederhana ngebahasa orang we ad-dinu mubtadaun. An-nasihatu khabarun. Itu sederhana gitu. Ad-dinu mubtadaun, an-nasihatu khabarun. Pemirsa ada panjang salib. Ad-dinu mubtadaun wa huwa marfu'un wa alamatu raf'ihi
dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad. An-nasihatu khabaruhu wa huwa marfu'un bil mubtada. Kalau mubtada marfu'un bil ibtida. Gitu. Wa alamat raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Tinggal bahasa sunahkeun we. Ad-din teh disebutna mubtada. Dia teh ropa ku sabab jadi mimiti. Tawis ropana teh ku dhammah kumargi dia kalabat isim mufrad. Kan ngajeleng urang teh naon isim mufrad teh. Harus tahu isim mufrad dan naon. Gitu sareng saja bina. Rawahu Muslimun. Rawa terus kariwayatkeun hukana hadis. Karena itu hadis sah Muslimun Imam Muslim. Kitab Imam Muslim itu namanya Al-Jami' As-Sahih. Al-Jami' As-Sahih. Jenis-jenis kitab. Oke. Ada kitab yang disebut dengan masadir. Mungkin ada al-mukhtarat, al-mukhtar gitu. Ada hadis-hadis yang dia masadir, kitabnya itu kitab sumber. Kemudian ada hadis-hadis pilihan. Hadisnya di pilihan tetapi dia bukan kitab sumber misalnya. Seperti Riyadhus Shalihin itu termasuk hadis-hadis pilihan. Bukan hanya nama kitab namanya Mukhtarul Ahadits, ada Mukhtarul Ahadits. Bukan itu yang dimaksud hadis-hadis pilihan itu dalam konteks ini. Tetapi hadis yang dipilih oleh ulama tetapi dia tidak termasuk kitab-kitab sumber, tidak termasuk kitab sumber. Kitab sumber itu seperti Al-Jami' As-Sahih, Muslim, Bukhari, Muslim gitu. Kemudian sunan-sunan. Itu kitab sumber. Tawis kitab sumber itu ketika sanadnya lengkap. Gitu kan? Sanadnya lengkap. An terus disebutnya mu'an. Ada mu'an, nanti ada mu'annan. Nah, dipelajari mungkin ada aturan main, aturan ada pembahasan. Anu yang didugikan secuil saja, pelan-pelan da orang teh biar komprehensif gitulah, sedikit komprehensif. Ada ilmu hadisnya yang kita pelajari. Untuk sementawis mengenal dulu apa yang disebut dengan kitab sumber atau masadir. Kitab sumber atau masadir. Masadir itu jamak dari masdar. Masdar, masadir. Masdar itu artinya sumber. Kalau di usul fikih ada masdarul hukam. Masadir, masdar. Sumber hukum. Ada juga dalil hukum, adillatul ahkam. Aya nu nyamikeun teh aya nu ngabentenkeun maknana. Kalau masadir atau masdar hukum, sumber hukum ada berapa? Nah, kalau yang menggunakan kata masdar atau masadir, sumber hukum hanya dua. Al-Quran, Al-Hadis. Kalau masuknya ke adillatul ahkam, dalil-dalil hukum, nah itu ada yang disepakati. Ada muttafaqun alaih, ada mukhtalafun alaih. Yang muttafaqun alaiha, yang disepakati, ada berapa? Ada 4. Nah, ada berapa? 4. Hiji Al-Quran, 2 Al-Hadis, 3 Ijma', keempat Qiyas. Ulama fikih dari mulai Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i sama Ahmad bin Hanbal sepakat dengan yang 4 ini. Meskipun ada perbedaan dalam pemahaman. Qiyas yang dimaksud oleh Imam Syafi'i berbeda dengan qiyas yang dimaksud oleh Imam Hanafi. Kalau disebut 4 bahkan lebih, misalnya ada istislah, istihsan gitu kan. Nah, itu disebutnya adillatul ahkam. Dalil-dalil hukum. Dalil-dalil hukum. Gitu. Nah, itu masdar terkait dengan usul fikih. Tapi kalau masdar dalam konteks ilmu hadis
Berarti bicara sumber. Nah, bicara kitab ada yang disebut dengan masadir, kitab sumber. Kitab sumber maksudnya adalah kitab yang di dalamnya memuat sanad secara lengkap. An Abi Tras gitu kan, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai itu ke Rasulullah. Jadi di situ ada rawi. Rawi itu penulis kitab itu, misalnya itu kitab Sahih Muslim, berarti rawinya Imam Muslim. Ada sanad. Sanad itu jalan sampainya matan hadis kepada Rasulullah. Ada matan. Tilu. Itu ada di kitab Masadir. Tapi upami kitab Riyadhus Shalihin yang dibuka atau kitab Al-Arba'in Nawawi misalnya ya, itu hadis-hadis pilihan. Sanadnya nggak full ditulis sanad. Biasanya sanad yang paling dekat dengan Rasul saja. Ya, misalnya hadis tentang innamal a'malu binniyah. Itu kan an Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat. Rawahu Bukhari wa Muslim misalnya. Pertanyaannya, apakah Sayyidina Umar ketemu dengan Imam Bukhari dan Imam Muslim? Tidak. Berarti ada tobakoh. Nah, tobakoh itu disebutnya sanad. Sehingga hadis itu sampailah ke Imam Bukhari dari guru-gurunya. Nah, itu sanad sampai ke situ. Nah, kitab sumber itu memuat itu. Kitab sumber macam-macam. Ada Al-Jami yang terkenal dua, Jami'us Sahih Bukhari sama Muslim. Ada lagi yang Sunan. Sunan itu banyak sekali. Ada Sunan Ibnu Majah, ada Sunan Abi Dawud, ada Sunan At-Tirmidzi, ada Sunan An-Nasa'i, ada Sunan Ad-Dailami, ada Sunan Ad-Daruqutni. Itu sunan-sunan. Ada lagi yang Mustadrak Imam Hakim. Ada lagi Musnad Ahmad bin Hanbal. Musnad Imam Syafi'i ada. Nah, itu punya ciri khas masing-masing. Nah, karena kita sedang bicara Imam Muslim, nah kita tunda dulu bahasan yang lain. Imam Muslim itu kitabnya Al-Jami' As-Sahih. Apa yang dimaksud dengan Al-Jami'? Yang dimaksud dengan Al-Jami' itu, Jami' itu kan mengumpulkan. Nah, yang dimaksud Al-Jami' artinya kitab itu mengumpulkan semua sisi tentang Islam. Kalau kita bagi secara garis besar, sisi itu ada 3, iman, Islam, ihsan gitu bangitanya. Nah, berarti kitab Al-Jami' itu memuat 3 hal ini. Hadis ini, kitab ini bicara tentang hadis-hadis terkait dengan keimanan. Hadis terkait dengan akhlak gitu loh. Tidak fokus terhadap satu bahasan. Nah, kalau sunan, ini perbandingan sedikit sareng sunan. Kalau sunan itu kitab hadis yang redaksinya atau cara penulisannya mengikuti alur penulisan kitab fikih. Lah, kok mengikuti alur kitab fikih? Berarti lamun kitu mah fikih heula anu disusun. Iya betul. Hadis itu belakangan dikodifikasi. Setelah fikih dikodifikasi baru hadis. Nah, itu sedikit secuil saja. Biar nanti wawasan kitanya terbuka gitu. Salah satu materi yang perlu dipelajari nanti ada yang disebut dengan tarikh tasyri'. Nah, itu bagus kita. Tarikh tasyri' itu perlu kita pahami, pelajari. Sehingga kronologisnya tahu kita. Kronologi, genealogi itu perlu dipahami. Kronologi, genealogi itu kalau bahasa konteks bahasan orang ya, kita misalnya belajar kitab ini, fikih ini. Nah, ini nyambungnya kemana kalurna? Nah, kita biar tahu pelan-pelan. Komite sama yang lebih dijelaskan tentang hadis yang dinabur sehingga siap. Insyaallah usulannya diterima. Jadi ngebahas kita dia nya mau dapur lagi terus saya. Siap. Insyaallah nanti ku abdi diulas teh ya bahasan itu.
Kamar ini kan harus dijelasin, ternyata yang jawab deh itu. Biasa. Alinsan rasa malu. Ya. Insyaallah. Oke. Nu kedua, kami dina urutnya nu katilu ya. Tapi sore enak. 15 menit ya. Nah, jangan terlalu malam. Kalau ngiti. Ad-du'a'u mukhul ibadati. Ad-du'a, doa itu mukhul ibadah. Kata mukh itu arti awalnya seperti sumsum dina tulang gitulah. Sumsum. Ad-du'a, doa itu mukhul ibadah, sumsumna ibadah. Oke, kita lihat dulu syarahannya, syarah. Kalau tradisi di ulama-ulama kita itu ada istilah matan, ada istilah syarah, ada istilah hasyiyah, ada istilah tahqiq, gitu kan? Nah, insyaallah nanti pelan-pelan di ini. Nusebat matan juga kumaha, syarah seperti apa, hasyiyah seperti apa, dan seterusnya. Kata syarah itu sebetulnya luas, tidak hanya bicara seperti bagaimana kitab kita ditulis. Syarah itu secara bahasa kita artinya penjelasan. Kapungkur rumawi aya istilah syarhul Quran atau syarhil Quran. Lomba syarhil Quran. Kenapa tidak syarhul Quran? Itu kapungkur. Jadi Quran dipilih ayatnya secara tematik gitu kan, kemudian dijelaskan. Kalau di tafsir namanya itu tafsir maudhu'i. Corak tafsir maudhu'i, tafsir tematik. Tafsir tematik. Bab syukur, bab persatuan dan kesatuan. Itu kan dicari Qur'annya, kemudian ditafsirkan. Nah, itu maudhu'i, tematik. Ada corak seperti itu ada. Misalnya pendapat Syekh Al-Farmawi, dia guru besarnya Pak Quraish Shihab. Maksudnya tafsir tematik. Soalnya sok aya nu live streaming di Facebook anu online biasana. Tafsir tematik membahas ieu masalah. Ya, jadi kan gini. Menurut Al-Farmawi, tafsir itu pertama sebetulnya ini bukan ini. Istilahnya bisa metode menafsirkan atau bisa approach, pendekatan tafsir gitu loh. Nah, itu pertama, secara garis besar dulu nih. Penafsir itu ada dua. Satu ada tafsir bil ma'thur, kedua ada tafsir bil ra'yi. Nah, ini suka disebut pendekatan. Tafsir bil ma'thur itu menafsirkan ayat dengan ayat lagi, atau dengan hadis, atau dengan asar. Asar itu pendapat sahabat. Nah, ini contoh kitab tafsirnya, misalnya kitab tafsir Ibnu Katsir atau At-Tabari. Nah, Ibnu Katsir dan At-Tabari ini dua jenis tafsir yang cara menafsirkannya seperti tadi, ayat dengan ayat, ayat dengan riwayat hadis, atau ayat dengan asar sahabat, atau dengan perkataan tabi'in. Mereka tidak berani intervensi secara langsung menggunakan pemikirannya. Meskipun itu pun uraian itu tetap pemikiran, tetap cara dia menyampaikannya seperti itu. Relatif aman tafsir seperti itu karena dia relatif aman dari intervensi pemikiran dari luar. Jadi dicari hadisnya. Itu. Jadi Ibnu Katsir sama At-Tabari lebih difavoritkan gitu. Nah, kedua ada tafsir bira'yi. Tafsir bira'yi itu penafsiran menggunakan ra'yun, pemikiran. Tafsir menggunakan pemikiran. Jenisnya macam-macam. Dari situ ada tafsir bil ilmi. Jadi tafsir menggunakan pendekatan sains. Jadi
bagaimana ayat-ayat ini ditafsirkan tetapi perspektif sains, keilmuan, tentu ilmiah. Seperti salah satunya nih yang mencakup tentang banyak hal, tafsirnya Bahrul Muhit. Itu segala dibahas jadinya. Dan perspektif sains. Kemudian ada tafsir yang sifatnya pendekatan sosiologis, jama'i kalau nggak salah. Contoh misalnya tafsir Al-Maraghi gitu. Nah, di sisi lain itu satu perspektifnya, satu bahasan. Di sisi lain ulama membagi ketika orang menafsirkan terlepas dari dia bil ma'thur atau bi ra'yi, tetapi kebanyakan di bi ra'yi, cara pendekatan menafsirkan ayanu tahlili, satu tahlili. Tahlili itu artinya analisis. Analisis. Dia satu ayat dianalisis perkata, dianalisis pendekatan bahasanya apa. Itu disebutnya tafsir tahlili. Yang bahasa Indonesia seperti tafsirnya Al-Misbah, Pak Quraisy Shihab, itu tafsirnya tahlili. Analisis. Pasti dia banyak kanal kitabnya dianalisis. Perkata dia. Dari aspek kebahasaan, dari aspek pendekatan histori, dan seterusnya. Kedua, ada tafsir yang cara penyajiannya itu ijmali. Ijmali itu global. 5 ayat, uraikan. Seperti kitab Sofatu Tafasir. Sofatu Tafasir itu ijmali. Kemudian tafsirnya Al-Maraghi itu pun ijmali. 5 ayat uraikan. Ijmali itu global. Gitu. Kemudian ada maudhu'i. Tafsir maudhu'i itu di pilihan topik-topik. Nah, gitu loh. Biasanya itu disesuaikan dengan kondisi gitu loh, dengan keadaan. Nah, itu tafsirnya pendekatannya pasti dia maudhu'i. Ulama pernikahan ngebahas apa nih? Mana ayat Qur'annya? Mana hadisnya? Mana konsep ulamanya? Ketika satu topik itu diurai, ya kan? Di bahasa kampus di breakdown gitu ya, diuraikan ke bawah dari ayat ini, nah itu disebutnya pendekatan maudhu'i, tematik. Lantaran ayat judulan tentang pernikahan, tentang syukur nikmat, pilihan satu-satu. Meskipun pas prakteknya dia dianalisis gitu loh, perkata. Tetapi karena ada judulnya, temanya ada, nah disebut tetap tafsir tematik. Maudhu'i. Ada yang muqaran. Muqaran itu perbandingan. Muqaran. Jadi ada 4 pendekatan yang digunakan itu. Ada yang tahlili, ada yang ijmali, ada yang maudhu'i, ada yang muqaran. Nah, kita ketika mengurai sesuatu itu boleh 4-4-nya kita gunakan. Kadang ijmali, kadang tahlili, tapi bukan atas nama kita. Bukan, karena mufassir itu punya syarat. Punya syarat. Tapi ini menarik nih. Orang non muslim boleh nggak menafsirkan Quran? Boleh. Atau bahasanya diubah. Orang non muslim bisa memahami Quran nggak? Bisa. Karena ketika Quran turun, mukhatabnya siapa? Non muslim. Orang kafir. Iya kan, Quran turun teh jangan salah. Nu diajak teh saha? Orang kafir lah. Berarti pertanyaannya, mungkin gak orang kafir mengerti Quran? Oh, sangat mungkin. Mata kan aneh. Ya Quran diturunkan. Nu kafir wae punya potensi ngerti, dan memang dulunya Quran teh diturunkan. Kan Rasulullah diutus teh memang ayat itu ajengan kiai waktu itu. Teu aya, justru objeknya teh orang kafir. Berarti orang kafir teh bisa mengerti
Al-Quran, matakan aneh. Umat Islam dengarti Quran kan jadi pabuis itu. Orang kafir wae ngerti. Wah, kalau belajar ilmu Quran ceritanya lain lagi nanti. Banyak hal yang harus kita pelajari. Makanya ulumul Quran itu penting. Ulumul Quran itu terutama misalnya itqan ya, al-itqan fi ulumul Quran. Itu penting kita pelajari. Karena ada kaidah-kaidah. Kaidah-kaidah yang kita harus pahami itu. Nah, tafsir Jalalain sebagian ulama ahli tafsir menyebut dia itu mutaradif atau mufradat. Pendekatannya lebih kepada mufradat saja. Ya, tidak mengurai dengan dalam enggak. Tetapi meskipun dia mufradat, kalau di pesantren gitu ya, jarang mengkaji Jalalain. Kenapa jarang? Karena disebut tahapannya sudah di atas. Jadi kalau tradisi ilmu di pesantren, pertanyaannya kita punya kapasitas nggak untuk belajar itu? Selalu begitu. Selalu begitu. Beda sekarang di kampus. Kalau di kampus ada istilah begini. Ini ar-risalah. Ini al-um. Ar-risalah misalnya kitab monumentalnya Imam Syafi'i terkait usul fikih. Kalau kita ingin tahu usul fikih Imam Syafi'i, kita tidak harus baca Al-Mustashfa'nya Imam Al-Ghazali karena jauh kan Imam Al-Ghazali ke Imam Syafi'i. Berarti kalau kita baca Al-Mustashfa Imam Al-Ghazali, kadiyatnya masih kena jauh. Ini tidak original. Mun hoyong original, kita belajarnya ke sini, langsung ke risalahnya. Kadiyana ingin apa? Karena dia sumber pertama. Munina referensinya disebutnya buku Babon gitu. Jadi udah ke dia di kampus bisa kita. Di pesantren pertanyaannya, kita punya kapasitas nggak untuk ke sini? Itu pertanyaan sederhananya. Di pesantren mah nggak ada kitab yang mabsutot atau mutawal gitu ya, gede-gede dipelajari jarang. Karena balik lagi ke pertanyaannya, kita punya kapasitas nggak untuk belajar itu? Jalalain, kita punya kapasitas nggak belajar itu? Sakit itu pertanyaannya. Tafsir jalan lain. Jalan lain, tafsir jalan lain saja. Nah, masya Allah tabarakallah. Numawi di pesantren mah ya yang betul-betul salafiyah ya. Kadang kawis itu kumaha aya coretanana teh ya. Kudu aya coretanana kitab kuring. Nah, di sini kita harus bisa komparasi ya antara di kampus kayak gimana pendekatan ilmiahnya, di tradisi di pesantrennya seperti apa. Dipadukan, oh keren itu. Keren. Gitu. Genealogi nu kamarinu waktu pertemuan awal dengan dikawit kitab Al-Um Imam Syafi'i gitu kan. Bikin turun ka Raudhut Talibin Imam Nawawi atau Nabi Minhajut Talibin Imam Nawawi itu kan sambungannya jauh. Luar biasa. Ayat di bab fikih nanti kita ngobrol itu. Wah, 5 menit. Oh ini kan doa mukhal ibadah. Doa itu sumsumna ibadah. Al-mukh bidomil mim. Dia izam itu tulang ya. Wa dimag. Jadi dia kayak sumsum seperti itulah bahasa orang. Wa khalis kulli syai'. Dan murninya segala sesuatu. Lianna haqiqatal ibadah wal khudu' wa tazallul. Karena hakikah ibadah itu adalah khudu'. Khudu' itu DP. Tawadhu, khudu' wa tazallul, dan merendah atau handap asor tadi. Wa huwa hasilun fi du'a. Dan itulah yang hasil dari doa. Asyadul husul. Dengan hasil yang bagus, yang kuat. Jadi inti dina doa teh adalah khudu. Ya, tazallul merendah. Dan tazallul dan khudu itu dia disebut mukhun. Nah, ketika dalam ibadah justru kerendahan itu menjadi kata kunci dalam ibadah. Ketika ibadah teh arogan gitu tah. Gitu kena langsung. Pang benerna ya merasa pangkhusun, nggak boleh, itu arogan ibadah. Justru ketika ibadah kita merendah. Nah ketika kita merendah, nah itulah substansi dari ibadah kita.
Nah, doa disitulah perannya. Pengharapan kita kan berarti merendahnya kita. Gak bisa permintaan itu disampaikan dengan cara yang arogan. Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami ya Allah ketika Engkau menghendaki ya Allah. Kalau enggak mah ya enggak apa-apa Allah. Nah, berarti arogan itu teh. Sudah pasti enggak bakalan bisa dijawab. Gitu. Awas kalau tidak. Itu ancaman. Nah, doa mukhal ibadat. Nah, ini berubah sekedik. Nah, ini lihat. Ad-du'a'u mubtada'un. Marfu'un bil ibtida. Diropahkan ku jadi mimiti. Ciri ropana ku dhammah. Saminya ku sabab isim mufrad. Coba. Li raf'i sabra alamat. Wa li raf'i arba'u alamat. Ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nun. Fa amma ad-dhammatu fatakun alamatan raf'i bismil mufradi wa jam'i taksiri wa jam'il mu'annats salimi wa fi'lil mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Gitu. Berarti si mufrad tawisna ropana ku dhammah. Jadi kedah kembali kadinya nah dasarnya orang tahu gitu. Ad-du'a. Nah, mukh jangan dulu ke khobar. Mudhaf. Mu itu apa? Mudhaf. Oke, al-ibadati mudhafun ilaih. Nah, jumlah muh jeung mudhaf jeung ibadah, mudhaf jeung mudhaf ilaih fi mahalli raf'i khabarun mubtada. Jadi kitu heula diurah heula eta. Muhna mudhaf, ibadah mudhafun ilaih wa huwa khabarun mubtada gitu. Oke. Nah, kembali berarti ke bahasan mudhaf mudhafun ilaih. Oke, mudhaf itu apa? Idhofah ya. Idhofah itu apa? Idhofah itu apa? Kumpulan mudhaf jeung mudhaf ilaih. Gitu aja. Idhofah itu kumpulan mudhaf jeung mudhaf ilaih gitu. Oke. Maliki yaumiddin. Maliki mudhaf, yaumi mudhaf tsani mudhafun ilaih, ad-dini mudhafun ilaih. Pertanyaannya kenapa maliki tidak pakai alif lam? Maliki yaumi kenapa tidak pakai alif lam? Karena dia bukan hanya sekedar mudhaf ilaih, dia pun mudhaf. Asyartul mudhaf, syarat mudhaf itu ayyakuna mukhalliyan minat ta'rifi wa tanwin. Syarat mudhaf itu kosong tina alif lam sareng tanwin. Nah, jadi mudhaf teh kaengnya alif lam teh kaengnya aya tanwin. Minal mudhaf fi askitit tanwina aw nunahu ka ahlukum ahluna. Askit gugurkeun ta'rif jeung tanwinna teu kenging mudhaf mah alif lam. Innallaha wal malaika tahu. Itu banyak yang gitu. Innallaha wal malaika tahu yusalluna 'alan nabi wal malaika tahu. Atuh gudir eta mah kade. Dia kan mudhaf itu apa? Innallaha wa malaikatahu. Malaikah mudhaf, hunya mudhafun ilaih. Kalau mudhaf tidak boleh ada alif lam, tidak boleh ada tanwinnya kakuping pisan. Innallaha wal malaikatahu. Hiji teu eces baca Qur'anna. Teu kudu nganggo teori nahu atau bising teu kaharti mah tingali we ayatna aya alif laman. Eueuh kitu pan sederhanana teh. Tapi teu sakedik. Innallaha wal kanu mami kedah rapi hati-hati teh gitu. Ai lain harapan ajengan biasa we. Harapan ajengan gitu. Nah, kudu hati-hati bahasana gitu. Cing apik.
kapungkur saur penggurunya sehebat kumaha orang bicara gitu kan bus kana Quran heug salah geus nah amruk obrolan urang teh ibarat payeunan ajengan mah bus kana bahasan kitab anu referensinya gundul gitu heug salah macaan tos we komo lamun diulang-ulang salahna teh kaciri ieu mah bukan kesalahan ya tapi benar salahnya teh mah benar salahnya Baik. Eta tah nasribna can anggeus eta. Kalau kafar ya kafiru pasti takfir. Fa'ala yufa'ilu taf'il. Bukan kafaro. Kalau hilang tasdidnya baru bisa. Kafaro yakfuru kufran gitu kan. Gancang teuing eta teh. Oke, mudhaf asyartul mudhaf ayyakuna mukhalliyan minat ta'rif wat tanwin. Nah, asyartul mudhaf ilaih nih. Syarat mudhaf ilaih ayyakuna mukhayyaran baina ta'rif wat tanwin. Syarat mudhaf ilaih mah kudu milih antawis alif lam atau napi tanwin. Maka mungkin ada idhofah mahdhah dina alfiyah mah. Ada idhofah ghair mahdhah. Jika ibadah we idhofah teh pokona mah. Ada mahdhah, ada ghair mahdhah. Terus kemudian ada maknanya idhofah itu. Mun idhofah alif lam untuk apa? Li ta'rif. Idhofahna kana tanwin li takhsis. Maknana lain-lain nanti. Gitu. Kene heula ananda ini mah masih kene perkenalan. Sakedik-sedik ka guar ta'rif seperti kumaha, tanwin apa takhsis jika kumaha gitu kan. Contohnya gini. Insyaallah. Aduh, terus langkung 5 menit. Sakitu heula panginten insyaallah, mudah-mudahan panjang yuswa. Nah, kalau aku sering itu mubtada khobar gitu kan. Khobar teh bentuknya bisa begini. Itu sebat jumlah ismiyah. Kita belum saya kanu gunul. Nggak biasa ya teh. Aku sering menak mah gitu. Itu saur ulama mah satu kata. Pakis cenah kita. Pakis maka analogikan. Kiaskeun. Jadi ketika kita menemukan ini patokan, menemukan sesuatu yang baru dengan indikator yang sama, tinggal analogikan. Itu kalau dalam teori modern sebutnya repetasi, pengulangan. Kita ulangi saja, ikuti ini. Gitu. Atau bahasa yang sekarang disebutnya ATM. Amati, tiru, modifikasi. Gitu. ATM, amati, tiru, modifikasi. Amati oh iya kieu teh pakis teh bahasa ulama. Sederhana masyaallah. Pakis maka kiaskeun ku anjeun. Sakitu teh urayana. Padahal teh diberi akal ku Allah. Fungsinya untuk itu. Jadi kita mudah menghadapi oh ini. Oh iya. Daripada pakis teh maka kudu nyium anjeun. Oh boleh. Insyaallah tabarak. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiq aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.